Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mulia. Di sini yang saya kenal baru Pak Martin ya, dan tim ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris. Dan yang saya banggakan, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, santriwan dan santri kami juga beserta para bunda dan ayah yang sangat luar biasa menghantarkan putra-putrinya ke dalam salah satu taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu Taman Al-Quran maupun Baitullah, Masjid Allah. Amin. Yang senantiasa membimbing putra-putrinya menuju jalan kebaikan. Amin. Yang senantiasa juga dalam naungan Allah, dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Uhajikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan wa tahiyyatul ulama, tahiyyatul anbiya, tahiyatul habaib, wa hasuna ulaika rafiqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Sina selaku penerjemah daripada Syekh Ahmad Abu Armanah Al-Hafidh. Beliau menuntaskan hafalan sejak dari usia 7 tahun, 30 juz dengan sanad Hafiz an Asim. Sekarang sudah menuntaskan pendidikan S2-nya, dan juga beliau telah bermulazamah lama di bidang ilmu-ilmu syar'i, antara lain ilmu fiqih, ilmu hadis, usul fiqih, akidah, serta ilmu-ilmu penunjang syariat yang lain di Gaza, Palestina. Perjalanan beliau dari Gaza, Palestina, lalu ke Mesir, lalu transit di Dubai, lalu ke Indonesia, kurang lebih 36 jam lamanya. Alhamdulillah, sempat tersendat di Mesir 6 jam, lalu ke Dubai 4 jam, alhamdulillah lanjut ke Indonesia kurang lebih 36 jam, dan alhamdulillah bertemu dengan santriwan dan santriwati tahsin atau ngaji Al-Quranul Karim Masjid Al-Baliyah. Alhamdulillah. Kepada beliau kami persilakan, fa'ala Syekh, siapa namanya adik-adik? Syekh Ahmad Abu Armanah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li'azimi sultanihi. As'alullah al-'azim rabbal 'arshil karim كما جمعني وإياكم في هذا المسجد أن نجتمع غدا في الفردوس الأعلى بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh bersyukur, memuja-muji Allah Subhanahu wa taala, lalu berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh juga mendoakan kita, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini Bapak Ibu, kelak Allah juga kumpulkan di surga tertingginya, yaitu surga Firdaus Al-A'la, dan kita dipertemukan dalam penuh simpuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. كنت سأتحدث عن المسجد الأقصى في فلسطين، لكن عندما رأيت هذه الوجوه الجميلة من أبنائنا الطلاب فسأتحدث عن القرآن الكريم وعن بعض الأمور التي تعين الأطفال على حفظ كتاب الله وعلى العلم. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya Syekh ingin membahas atau misi taklim pada
sore hari ini tentang seputar Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, bagaimana proses perkembangan sejarah. Dan tapi mudah-mudahan kata beliau insya Allah setelah sholat isya nanti, karena setelah melihat wajah pada putra putri santriwan santriwati yaitu sang pejuang Quran ini, kata beliau, jadi beliau merubah topik ke dalam tema Al-Quranul Karim. Entah apa nanti yang memotivasi adik-adik semua, bagaimana beliau menyelesaikan hafalan di usia 7 tahun, atau bagaimana nanti motivasi-motivasi bagi para ayah bunda untuk senantiasa menjaga betul niat putra-putrinya untuk istiqomah sampai menjadi ahlul Quranul Karim. Betul. أيها الأحباب، عندما كنت صغيرا مثلكم، وعندنا في فلسطين الجو في فصل الشتاء يكون برد شديد جدا جدا جدا، وأنا صغير. Syekh bilang, wahai santriwan-santriwati tercinta, melihat kondisi seperti ini, beliau teringat di mana masa-masa kecil beliau ketika menghafal Al-Quran dan cuaca di Palestina luar biasa dingin. Kam darajah ya Syekh? Kam darajah al-burudah ya? Sampai 3 atau 4 derajat Celcius. Pernah ngerasain ruangan AC 16 derajat Celcius? Pernah? Dingin nggak? Dingin ya? Ini 3 atau 4 derajat Celcius, di mana beliau di umuran seperti adik-adik di sini sedang menikmati menghafal Al-Qurannya. صغيرا 6 سنوات 7 سنوات كان أبي يقول لي قم يا أحمد قم، وأنا صغير أقول أين يا أبي؟ يقول إلى صلاة الفجر، فكنت أبكي أقول يا أبي أنا صغير. Jadi beliau cerita nih, ya adik-adik semua, ketika umurnya 6 atau 7 tahun, lagi prosesnya finishing menghafal Al-Quranul Karim, di mana beliau lagi menghafal, dibangunkan secara paksa dengan ayahnya dengan cuaca berapa tadi? 4 atau 3 derajat Celcius. Bangun Ahmad, bangun, ayo ke masjid. Ya Allah Pak, kalau bahasa kita ya, ini cuaca dingin banget ini. Ya, untuk sholat fajar. Ayo bangun. Gitu kan? Ini cuaca dingin, sekian derajat Celcius, masih bocil-bocil kayak gini. Dipaksa untuk bagaimana? Ayo berangkat ke masjid untuk sholat fajar atau sholat subuh. من يخفي الآن منكم عندما يقول له ولده قم إلى الصلاة؟ من منهم يبكي؟ يرفع يده. Tadi beliau sampaikan ketika di umur segitu beliau sering nangis. Pertanyaannya kata beliau, ada nggak dari adik-adik ini yang umur 6 atau 7 tahun nangis dipaksa ke masjid waktu subuh? Ada? 1, oke. Aduh, ada lagi tuh kata saya 1. 2. Ada lagi? Mana? Ada? Gak nangis kalau gitu ya? Dengerin ya. كان يقول والدي لي يا أحمد ستكبر، وعندما تكبر ستذهب إلى شرق وغرب آسيا تكلم الناس عن القرآن وعن فلسطين، وهذا اليوم أجلس بينكم. Jadi kata Syekh, setelah beliau nangis dibangunin subuh-subuh ya, kedinginan, ayahnya bilang ke beliau, ente suatu hari nanti, wahai Ahmad, di luar Palestina ente akan entah itu ke Asia, ke Barat, ke benua Eropa, suatu saat pasti akan bagaimana bertemu anak-anak kecil dan membicarakan tentang Al-Quranul Karim. Dan hari ini itu terjadi. Kita Asia kan? Asia apa India? Asia ya. Dan terjadi hari ini. أسأل سؤال لبناتنا وأبنائنا، من منكم سيذهب إلى فلسطين ويتحدث بالعلم الفقه أو بالعقيدة أو بالقرآن مع أهل فلسطين؟ من سيكون عالما في علم الدين ويأتي ويتحدث؟
Syekhnya nanya nih ke adik-adik semua, nanya ke santri-santriwati semua, ada nggak sih dari kita, dari adik-adik ya khususnya ya, yang suatu hari nanti berangkat ke Palestina dan di sana ngasih pengajian seputar fikih, usul fikih atau akidah dan ilmu-ilmu syariat yang lain? Ada nggak yang mau ke sana ngasih kajian kayak gitu juga? 1, masya Allah. 2, 3, 4, 5, alhamdulillah. Cek. ثم سأحدثكم عن أحد طلابي، واحد من التلاميذ الذين كنت أعلمهم القرآن. Beliau akan bercerita kepada kita semua adik-adik tentang salah satu murid beliau yang ada di Palestina, yang beliau ajarkan tentang Al-Quranul Karim. Penasaran kan? Penasaran nggak? Oke, ayo kita dengerin. Oke. نكمل أم نتوقف؟ Katanya mau ngelanjutin apa mau berhenti nih? Oke. إذن الهدوء والاستماع. Kalau gitu kita supaya agak lebih tenang dan dengerin ya. Oke, siap? Siap mendengarkan adik-adik? Adik-adik santriwati siap mendengarkan? Alhamdulillah. Betul. كان عندي طالب وكان مشاغب. كان مشاغب جدا ويحب اللعب ولا يريد أن يحفظ، فقط يأتي ليلعب ويضرب زميله ويفعل المشاكل. Beliau punya salah satu murid adik-adik yang musyarif. Musyarif itu apa? Sukanya main. Datang ke tempat ngaji, lari-lari doang. Oke, thank you. Datang ke tempat ngaji, lari-lari, dan kadang setelah lari-lari mukulin teman-temannya. Ya, ini beliau punya murid yang kayak gitu tuh. من مشاغب من الطالبات؟ هل يوجد مشاغب؟ Nah, di sini kata beliau, ada nggak yang suka main, lari-lari, dan mukulin teman-temannya? Ada nggak? Ada? كثير. Nah, banyak ada tuh ya, angkat tangan. Nah. فقلت له في يوم اسمه أنور، فقلت له يا أنور، من أراد أن يتعلم علوم الدين لابد أن يكون محترما. Jadi namanya Anwar. Ayo. Dia bilang sama anak yang namanya Anwar tadi, yang hobi main-main, lari, terus gebuk kawannya lari ya. Dia bilang, kalau kamu pengen jadi pecinta ilmu Allah, pengen jadi ulama, pengen jadi ustadz, pengen jadi dai, hendaknya harus menjadi orang yang bisa menghormati orang lain, muhtaram, bisa menghormati orang lain. فبكى هذا الطالب بكاء شديدا وقال قد وعدتك يا شيخ بأن أكون ملتزما في كل شيء. قال وعدتك يا شيخ أن أكون ملتزما في كل شيء. Suatu hari, suatu hari adik-adik semua ya, si Anwar nangis tuh ketika dibilangin Syekh, Anwar, ente nggak boleh nakal, ente harus bisa menghargai orang yang ngajarin ente, nggak boleh main-main. Ya pokoknya dinasihatin. Suatu hari pas dinasihatin kayak gitu, si Anwar nangis sangat-sangat sedih ya. Sehingga apa? Si Anwar berjanji adik-adik semua untuk senantiasa everywhere every time, dimanapun dia berada dan kapanpun, dia akan senantiasa dan selalu menghargai orang lain. Dia itu janjinya sama Syekh. Janjinya Anwar kepada Syekh Ahmad begitu. من يعرف ماذا حدث لأنور بعد ذلك؟ Ada yang tahu nggak apa yang terjadi sama si Anwar setelah itu? Ada yang mau nebak?
Dapat sepeda? Oh, enggak. Ya, ada yang mau dapat? أنور في عام ونصف حفظ القرآن الكريم كاملا. Apa yang terjadi sama Anwar setelah itu adik-adik? Setelah setahun setengah, Anwar menyelesaikan hafalan Qur'annya 30 juz. Berapa? Allahu Akbar. Allah. 30 juz setahun setengah. ليس ذلك فقط. Bukan cuma itu aja kata Syekh. دخل الجامعة ودرس علم الشريعة وتخرج من الجامعة بدرجة امتياز ممتاز جدا في علم الشريعة. Cuma itu kata Syekh. Gak cuman itu aja kata Syekh, adik-adik semua. Si Anwar yang tadi nepok mukulin temen-temennya terus lari-lari, gak cuman menyelesaikan hafalan Al-Qurannya 1 tahun setengah, akan tetapi masuk ke universitas jurusan syariah dan lulus dengan ranking 1, atau kalau bahasa kitanya cum laude, terpuji. Ya, lulus dengan ranking 1 di kampus. Luar biasa. Allahu Akbar. ثم أكمل دراسة الماجستير في الفقه وحصل على الماجستير بدرجة امتياز. Setelah itu adik-adik semua, setelah si Anwar selesai S1 nih, dia lanjut ke S2 di bidang ilmu fikih. Juga yang didapatkan apa? Nilai yang cum laude atau ranking 1 di S2-nya adik-adik semua. Karena dia sudah janji sama Syekh tadi ya kan, untuk senantiasa every time, everywhere, dimanapun berada dan kapanpun, dia akan menghargai orang lain dan mau menjadi orang yang mulia dengan Al-Quranul Karim. والآن في فلسطين يدرس الدكتوراه في الفقه وهو من أفضل الأئمة والخطباء في قطاع غزة. Masya Allah. Tahu nggak adik-adik sekarang apa yang terjadi sama Anwar? Mulutnya beliau ketika kecil dulu, ketika si Anwar kecil dulu. Sekarang si Anwar lagi penyelesaian program doktoralnya S3-nya dan menjadi salah satu khotib yang ulung, khutbah, ustadz yang terkenal, yang piawai, yang bagus menyampaikan materi di salah satu tempat di kota Gaza. Luar ya, Allahu Akbar ya. عندما أذهب إلى مسجد في صلاة الجمعة ويكون هو الخطيب، بعد الصلاة يأتي ويسلم علي ويقول لي يا شيخي، فأقول له أنت الآن أصبحت شيخ أكبر مني، فأنت تدرس الدكتوراه وتحفظ القرآن ما شاء الله. Dan ketika suatu hari saya sholat Jumat adik-adik semua di suatu masjid yang ada di Gaza, yang khotib kebetulan si Anwar, si bocil yang lari-lari tadi nepok temannya lari, yang jadi khotib si Anwar yang sudah hafal Quran dengan lancar dan lagi menyelesaikan S3-nya, dan ketemu sama Syekh setelah sholat lalu bersalaman. Syekh, kata Syekh ke beliau apa? Masya Allah Anwar, ente sekarang udah jadi orang gede nih, bahasa kita gitu ya, udah jadi orang sukses, udah jadi dai, udah jadi ulama, Masya Allah. وهنا لابد أن توجه رسالة إلى المعلمين والمدرسين والآباء. Nah, maka dari itu, maka dari itu, bagi bapak-bapak dan adik-adik semua yang ada di sini, ya, saya ingin menyampaikan kajian pada kesempatan kali ini dengan 2 siraman rohani untuk para bapak-bapak supaya anaknya nanti dididik, diawasi, dipantau sampai di istiqomah, dan juga khususnya kepada adik-adik. Dari kisah tadi kita belajar bagaimana janjinya si Anwar kepada Syekh sebagai orang tuanya, pembimbingnya, dan juga adik-adik kepada guru-gurunya nih. Oke, siap? Siap jadi orang sukses? Siap jadi dokter? Oke, bismillah, fadhil Syekh. رسالتي احرص على أن يكون الطالب بين يديك أفضل منك ليس مثلك. Pesan Syekh ya dari cerita tadi adalah, adik-adik semua yang dirahmati Allah dan bapak ibu yang dirahmati Allah, amin, Allahumma amin.
sebisa mungkin kita untuk bagaimana mendidik dengan tegas dan rakus, ihris, semangat terus, istiqomah terus untuk bagaimana? Ya nih, silakan. أن يكون الطالب أفضل مني وليس مثلي. Pesan saya, senantiasa kita, bapak-bapak guru maupun bapak-bapak wali murid, mendidik anak. Ya, pesan saya kepada muridnya tadi apa? Senantiasa dia doanya dan pesannya menjadi lebih baik dari beliau, dan itu terkabul. Dan juga beliau memesankan kepada kita semua, Bapak Ibu, juga para guru yang ada di sini, senantiasa mendidik murid kita agar senantiasa murid-murid kita, santriwati kita untuk lebih baik, bahkan lebih ilmunya daripada kita. Itu pesannya. Jangan sampai terputus untuk memotivasi supaya menjadi lebih baik daripada kita, daripada guru-gurunya maupun daripada Bapak Ibu. والمفاجأة أنني متخصص في التربية. Takdir mengatakan, teman-teman, ya, adik-adikku serta Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah takdirkan rupanya beliau khususnya bidangnya bukan di fikih tapi apa? Di tarbiyah, di pendidikan. Gitu. فنحن نحتاج الطبيب المسلم والمدرس المسلم والتربوي المسلم والعامل المسلم والعلماء المسلمين في كل المجالات. Maka dari itu adik-adik semua dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita butuh, kita berdoa, kita mengharapkan semua aspek, entah itu di bidang kedokteran, entah itu di bidang pendidikan, bidang insinyur, industri, semuanya muslim, semuanya orang-orang yang taat, semuanya orang-orang yang hafal Quran, agar senantiasa muslim bisa memasuki semua aspek dan bisa mewarnai aspek-aspek tadi dengan warna Islam. ثم لأني متخصص في التربية، فمنذ أن بدأت المحاضرة هذه التوصية أعرف الأمهات والمدرسات والطالبات بماذا يفكر. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, dari semenjak beliau duduk di sini tadi, dari awal kajian tadi, beliau sudah memikirkan, karena beliau bidangnya pendidikan, ya, tarbiyah. Beliau sudah memikirkan apa yang harus disampaikan yang cocok dan pas untuk anak-anaknya maupun wali-walinya juga, gitu. Mungkin, ya, beliau berpikir begini. Mungkin ada di kalangan Bapak Ibu yang berpikir, ya, Bapak Ibu atau ibu-ibu aja, nih sehnya udah nikah apa belum, kata dia. Gitu kan? Ya. Betul nggak katanya? Betul ibu-ibu? Betul. Betul katanya. Udah nikah apa belum? Iya. Beliau sudah nikah katanya. Alhamdulillah, dan mempunyai kan salatatul awal. Arba'atul awal. Beliau sudah punya 4 anak, ya. Beliau sudah nikah. Dan seperti bagaimana bapak-bapaknya mungkin, ya, berpikir ke Syekh, ini umurnya berapa ya? Gitu Pak. Ada yang anggap begitu, jangan-jangan lebih tua dari saya nih kayaknya nih, atau junior saya jangan-jangan nih, dan lain semacamnya. Betul Pak? Betul. Beliau umurnya 38 tahun. Juniornya bapak-bapak ya? Juniornya Pak? Iya. Yeah. Beliau umurnya 38 tahun. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? 5:30. Ila khamisah wanus. Ila khamisah wanus. Salah sunnah datif. Baik, adik-adik semua, bismillah. Siapkan telinga, hati. Yuk kita mulai ngomongin Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quranul Karim. Man arada an yukrimahu Allah fi dunya wal akhirah fa'alayhi bil Quran. Kata Syekh, barang siapa yang ingin dimuliakan hidupnya di dunia maupun di akhirat, senantiasa menjadi ahlul Quran,
senantiasa menjadi pembaca Al-Quran dan yang menghafalkannya. وأنا أقول من الطلاب من منكم يحب والده ووالدته من يرفع يده. Coba Syekh mau nanya ke anak-anak nih ya, yang banget cinta banget nih sama bapak ibunya siapa? Angkat tangan. Cinta banget, suka banget sama bapak ibunya siapa? Mak, nyak, babenya ya. Ada kagak tuh? Oh semuanya. Jamiah. من يحب والديه فلا بد أن يحفظ القرآن. Adik-adik semua dengerin. Katanya Syekh, kalau memang benar-benar adik-adik cinta sama emak babenya, sama ayah bunda, sama umi abinya, buktikan cintanya dengan membaca dan menghafal Al-Quranul Karim. لماذا؟ Kenapa? لماذا يحفظ القرآن العظيم؟ Ada yang tahu nggak kenapa kata Syekh kudu ngapalin Al-Quran? Kenapa? لأنه يوم القيامة حافظ القرآن يلبس والديه تاج الوقار. تاج الوقار تعرف التاج مثل تاج أيوه. السلطان والأمير. Sama, kuna. وهو فيه ياقوت، الياقوت أغلى من الذهب وأغلى من الفضة. الياقوت الواحدة في هذا التاج أغلى من الدنيا وما فيها. Masya Allah. Tahu nggak adik-adik kenapa kata Syekh? Kalau benar-benar adik-adik cinta sama nyak babenya, umi abinya, ayah bunda, kudu ngafal Quran. Karena kelak di hari kiamat nanti, yaumul hisab nanti, adik-adik semua akan memakaikan ke kepala ayah bundanya mahkota, yang mahkotanya tadi ada mutiara, yang satu mutiaranya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Di akhirat nanti adik-adik taruh nih ke kepalanya babenya mahkota, dan di antara mahkota tadi ada mutiara, yang satu mutiaranya lebih baik daripada dunia dan seisinya. ثم إن الطالب الذي يحفظ القرآن أو الطالبة يوم القيامة يقول الله جل وعلا والملائكة لهم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فكلما حفظ من كتاب الله جل وعلا ارتفعت درجته في الجنة. Maka kelak hari kiamat nanti adik-adik semua, ini nempokin nyamuk apa nih? Halo, ya, ya. Jadi adik-adik semua kelak nanti hari kiamat, adik-adik yang menghafal Al-Quran ini, santriwan maupun santriwati, disuruh Allah Subhanahu Wa Taala, Iqra wartaqi, baca hafalan ente yang ente hafalin di dunia, karena dengan itu nanti derajat kita yartaki, derajat kita naik dan disesuaikan bagaimana kita senantiasa istiqomah di dunia membaca Al-Quran sebanyak mungkin, setinggi itulah derajat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم ابنتي تدرس، نحن الدراسة عندنا تختلف عن القرآن، يعني العلوم الدنيوية شيء في المدرسة، فتذهب من الصباح بعد صلاة الفجر بساعة حتى صلاة الظهر تكون في المدرسة، وعندما ترجع تذهب إلى المسجد حتى العصر تحفظ القرآن. Masya Allah. Teman-teman, saya mau cerita nih. Tahu nggak gimana belajar di Palestina? Anak-anak kecil di sana, anak beliau, putri dan putra beliau, itu pada subuh, dari setelah subuh sampai sebelum zuhur, itu belajar di madrasah ilmu-ilmu dunia, ilmu fisika, IPA, matematika, dan lain semacamnya. Tahu nggak setelah zuhur sampai asar, sampai maghrib, sampai ilal maghrib? Tahu nggak dari pada zuhur sampai asar ngapain? Tahu?
belajar Al-Quran dan menghafalkannya. Pagi sampai zuhur belajar di sekolah, belajar ilmu-ilmu dunia. Dari ba'da zuhur sampai asar menghafal Al-Quranul Karim, full ya, full school gitu. حقيقة نحن في غزة وفلسطين نختلف قليلا عن كل العالم. نحن البيئة أو المكان الذي نجتمع فيه لكل شيء هو المسجد. Yang membuat bedanya kita sama Gaza itu adik-adik semua ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bedanya kita sama mereka ini di masjid-masjid yang ada di Gaza itu isinya Bapak Ibu taklim. Ada taklim fikih, ada taklim Quran, ada taklim ilmu syariat. Bahkan mereka mengambil ilmu agama itu lebih banyak di masjid. Rame masjid itu di sana, isinya apa? Taklim Quran dan ilmu agama. في المنطقة التي أنا أسكن فيها في المسجد يوجد أكثر من 30 محفظ للقرآن. Di masjid di mana beliau tempat tinggal di sana, di tempat tinggal beliau itu ada masjid. Tahu nggak dalam satu masjid itu ada berapa hafiz Quran? Ada 30 lebih penghafal Al-Quranul Karim, bahkan minimal 30 kata beliau dalam satu masjid penghafal Al-Quranul Karim. Saya nggak kebayang ya, kalau ada yang salah mungkin itu diserang rame-rame imamnya ya. Sampai buyar juga hafalannya. Luar biasa, Allahu Akbar. 30 penghafal Quran setiap masjidnya. فكم تتوقعون عدد الطلاب؟ كم تتوقعون عدد الطلاب الذين يحفظون القرآن؟ Nah, kira-kira dari kita nih ya, tadi kan di Gaza. Dari kita, berapa yang kira-kira yang sudah hafal Al-Quranul Karim? As'aluhum laisa 30 juzan walakina juz'u 30. Coba. Mungkin adik-adik kalau kita balik ya, bukan 30 juz, yang udah hafal juz 30. 1, 2. Oh, banyak ya. Alhamdulillah ya. وهنا أختم آخر شيء قبل أن نستمع للأسئلة إذا في أسئلة. أختم آخر شيء. Nah. سأسأل سؤال. Oh, baik. Terakhir, Bapak Ibu dan adik-adik semua, Syekh ingin menutup kajian pada sore hari ini, dan nanti jikalau memang ada pertanyaan silakan kita terjemahin, nanti saya yang jawab insyaallah. Fadhal ya Syekh. ما هي أكبر أو أكثر منطقة في العالم فيها نسبة متعلمين، يعني أعلى منطقة من عدد المتعلمين فيها؟ هل هي أمريكا أو بريطانيا أو الإمارات؟ من يعرف؟ Tahu nggak adik-adik, sebelum ditutup Syekhnya mau nanya, tahu nggak daerah mana, negara mana, atau kota mana yang hari ini jumlah nomor satunya gurunya terbanyak? Dia paling banyak guru di sana. Apakah Amerika kata beliau, atau Inggris, atau Uni Eropa? Ada yang tahu di mana paling banyak? Di mana? من يعرف؟ Ada yang tahu nggak? Di Cibinong gitu ya? Di mana? Di mana? من يعرف؟ Ada yang tahu nggak? Negara nomor satu terbanyak guru? Amerika. Sahih? Ayo. Oke. أكبر منطقة أو أكثر منطقة في العالم فيها متعلمين هي فلسطين. نسبة التعليم فيها 97%. Bukan Amerika deh ya. Beliau sampaikan berdasarkan sensus dan data, negara yang paling banyak jumlah guru di sana, penduduknya guru, pengajar taklim, jadi guru madrasah
yang jumlahnya sampai 97% penduduknya itu guru, itu negara Palestina. Allahu Akbar. فلسطين فيها أكبر نسبة تعليم في العالم، ومدينة غزة هي أكبر نسبة في فلسطين في التعليم. Palestina sebagai negara terbanyak yang ada proses belajar mengajar dan guru di sana, dan di dalam Palestina tempat beliau, ibu kotanya Palestina Gaza, beliau dari sana dan tinggal di sana. Kota Gaza adalah kota terbanyak nomor 1 di Palestina, yang paling banyak guru maupun proses belajar mengajar di sana. Proses taklim, ngajinya, gurunya paling banyak di kota Palestina. أنا أريد من الطلاب والطالبات في المستقبل عندما يقولوا وأنا أجلس في فلسطين جاء عالم في علم الفقه، أقول له من أين أنت؟ يقول أنا إندونيسيا من هذا المسجد. Masya Allah. Kelak beliau, adik-adik semua, berdoa. Beliau berharap suatu saat nanti di masa depan, di kota Gaza atau Palestina, ada seorang yang mengisi taklim, mengisi kajian. Ketika beliau tanya, nak dari mana ente? Saya dari Indonesia, Masya Allah. Beliau berdoa, berharap dan bermunajat suatu saat dari masjid ini beliau sampaikan. Dari masjid ini ada yang menyampaikan taklim juga tentang ilmu agama, ilmu fikih di kota Gaza. Amin. Allahumma amin. Dari masjid ini. أسأل الله أن يبارك في الطلاب وأن يرفع قدرهم وشأنهم في الدنيا والآخرة وأن يرزقهم حفظ كتابه إنه ولي ذلك والقادر عليه ومن عنده سؤال يستمع إليه. Terakhir, sebelum ada pertanyaan dari ayah bunda maupun adik-adikku, beliau mendoakan kita, khususnya adik-adik yang lagi proses belajar, yang lagi ngaji, yang lagi disuruh ayah bundanya biar ngaji datu ya. Di Masjid Al-Baliyah beliau berdoa mudah-mudahan dan semoga Allah berkahi kita dengan Al-Quran, amin. Dan kelak diangkatnya derajat kita di dunia maupun di akhirat, dan dimudahkan oleh atau berdasarkan Al-Quranul Karim. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Ini doa beliau tertulus. Sekarang pertanyaannya, kita mau kagak actionnya tuh? Siap? Siap ya? Bismillah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberkahi dengan Al-Quranul Karim. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dimonggoin. Ya, silakan Bu. Bisa dikasih mic? Ya.